perkataan guru mulia kami, Imam Al-Musnid Habiban Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim yang beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah pernah duduk di sini juga atau di satu tempat dari tempat ini. Beliau waktu itu di Raha, beliau mengatakan kalian ini santri-santri kena tipu dayanya para iblis dan syaitan. Yang seharusnya kalian ini mempunyai ganjaran pahala yang besar, tapi karena bisikan syaitan tersebut kalian kalah. Bahkan Habiban Umar saat itu membandingkan kita santri yang ada di Darul Mustafa dengan orang-orang yang ada di pasar kota Tarim. Beliau mengatakan bahwa kalian kalah dengan orang-orang yang ada di pasar kota Tarim. Apa yang menyebabkan kalian kalah? Kalian kalah itu kalian tidak mempunyai niat. Kalian kalah dengan tipu daya bisikan syaitan, sehingga kalian yang belajar di tempat ini mempunyai ganjaran pahala yang besar, mempunyai kedekatan yang lebih dekat daripada orang-orang lain, tapi gara-gara bisikan syaitan yang kalian dibisikin dari rumah atau dari kamar kalian turun ke musola ini atau ke masjid ini atau ke madrasah ini, udah duduk aja di situ, lihat ada tamu, siapa yang lihat, udah duduk. Seharusnya kalian melangkahkan kaki tersebut dengan ganjaran dan niat-niat yang besar, pahala yang besar yang siap menunggu kalian, yang membuat para malaikat sibuk untuk menyatat pahala kalian. Tapi gara-gara bisikan syaitan yang ngebuat kalian udah nggak usah pakai niat. Ketika belajar nggak usah pakai niat, bangun tidur nggak usah pakai niat, makan ataupun minum, apa makan hukumnya? Mubah. Minum mubah. Tidur, mandi, ya kalau nggak makan yang sakit perut kita, yang kelaparan, yang nggak mandi berarti kita bau badan kita. Tapi jika kalian niatkan perkara yang mubah tersebut untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka perkara mubah tersebut berubah menjadi sunnah dari sunnah Nabi Muhammad. Setiap apapun, makanya kita kalah dengan orang-orang yang ada di kota Tarim. Orang-orang yang ada di kota Tarim, di pasar kota Tarim, mereka mempunyai niat yang begitu banyak. Mereka keluar dari rumah punya niat yang banyak. Mereka sampai di tokoh mereka mempunyai niat lagi yang banyak. Makanya kita saat ini santri, orang-orang yang menuntut ilmu kalah dengan bisikan syaitan. Tertipu dengan bisikan syaitan sehingga kita tidak baca niat. Mandi yang harusnya kita niat, bisa niat apa mandinya? Niat mandi taubat setiap hari. Maka setiap air yang mengalir tersebut menghapuskan dosa kita. Makan kita niat makan untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah, menambahkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad. Maka setiap makanan tersebut berubah menjadi sunnah. Tidur kita ikut tidur seperti tidurnya Nabi Muhammad, menghadap kanan dengan berbagai macam sunnah yang kita lakukan. Maka tidur kita menjadi mulia di mata Nabi Muhammad dan di hadapan Allah. Tapi gara-gara syaitan udah tidur aja, makan aja, baca bismillah nggak apa-apa, baca bismillah, tapi nggak perlu niat. Belajar ya udah belajar, nggak perlu baca niat. Pakai peci yang hukumnya sunnah, baca, pakai aja dah nggak apa-apa. Kalau nggak pakai peci kan tak enak, malu dilihat orang. Pakai sal yang hukumnya sunnah, kalau kita niatin, maka setiap perkara yang kalian lakukan itu akan dihitung oleh malaikat dan membuat para malaikat kesusahan, merasa capek karena begitu banyaknya pahala yang harus dicatat untuk kalian. Tapi karena syaitan bisikinnya, udah nggak usah pakai niat, udah pahala itu semua hilang gara-gara kita kalah dengan syaitan. Nah saat itu saya punya sahabat, dibilang Muhammad, kalau syaitan ngajarin kita pelit dengan niat, mari kita balas pelitin syaitan. Dia bilang jangan gila. Iya, gimana caranya? Nabi bilang caranya kita niat bangun tidur, kita baca niat, ya Rabb, hamba niat dibangun tidur hari ini sampai di malam hari, hamba akan tidur dari segala perbuatan wajib yang hamba kerjakan, sunnah yang hamba kerjakan, perbuatan mubah yang hamba niatkan untuk ittiba sunnah Nabi Muhammad, perbuatan haram yang hamba tinggalkan karena Allah dan karena Rasul, perbuatan makruh yang hamba tinggalkan karena Allah dan Rasul. Dan dari setiap pelajaran apapun yang hamba niatkan ya Rabb di hari ini, hamba niat karena engkau dan karena Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hukum mazhab Imam Syafi'i, setiap amal itu harus perlu dengan niat.
harus ada tajdid niat, nggak bisa satu niat dibarengin semua. Tapi min babul wasyun niat, memperbanyak niat atau memperluas niat boleh. Maka di saat itu Nabi bilang, oh begitu ya akhir. Menjak itu Anda punya niat seperti itu. Hamba bangun tidur sampai, ya Rab, hamba bangun tidur, ada hamba tidur malam hari, hamba niat karena Engkau dan karena Nabi Muhammad ya Rab. Sampai hamba akan bangun tidur ya Rab. Jadi tidurnya dapat sunnah dari sunnah Nabi Muhammad. Pergi keluar rumah niat belajar ngaji, niat belajar. Hamba niat belajar, ngajar dakwah dan perginya ya Rab. Hamba niat hadir maulid, baca maulid dan perginya ya Rab. Hamba keluar untuk ziarah ulia, ziarah ikhwanillah dan perginya ya Rab. Di hari ini ya Rab, hamba niat dengan memperbanyak lagi doa-doa atau niat-niat yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan itu membawakan manfaat besar buat kita semua, khususnya santri jamaah rahimakumullah, dari jamaah atau santri madrasah tazkiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau masalah niat. Insyaallah kita hafal semua, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niat hafal, hadisnya hafal, tapi yang perlu